pendaki itu kan hanya naik gunung gitu dan makan, menghidupi dirinya sendiri gitu. Tapi kalau pemandu itu selain dia menghidupi dirinya sendiri di gunung, dia harus punya tanggung jawab tentang tamunya. Itu baru di gunungnya, belum dari hotel sampai ke gunung itu nanti ada apa? Apa nggak kita harus cerita, kan gitu. Jadi kita harus bisa merangkap itu semua. Masih lama nggak sih? Lapar. Kamu lapar? Oke, bentar. A few moments later. Nah, ini dia. Silakan dicoba. Lontong sama sate. Coba dulu dong. Kayaknya aku ngerti nih. Yakin kayaknya aku ngerti nih. Kan? Nggak salah. Fitnah kan? Benar sekali. Buat teman-teman nih yang nggak ngerti, Itno ini adalah makanan siap saji yang dia itu praktis dan juga simpel banget. Dia tanpa pengawet dan bisa bertahan hingga 1 tahun bahkan tanpa dimasukkan ke kulkas. Itno punya 20 lebih varian rasa yang bisa kalian sesuaikan sesuai selera masing-masing. Dan ini tuh cocok banget buat teman-teman yang lagi pergian, lagi aktivitas outdoor misalnya mendaki, itu oke banget. Itno solusi makan praktis. Hai, balik lagi sama aku Madia Tantri dan tentunya kita masih di podcast Turun Gunung. Kali ini aku bener-bener happy banget karena di sebelahku ini sudah ada sosok yang luar biasa yang mau duduk di sebelah sini dan juga mau sharing-sharing bareng sama kita semua tentunya tentang pengalaman, pengetahuan dan semuanya itu. Oke, siapa dia? Itu adalah Pak Adifa dari APGI. APGI atau APGI, Pak? Dua-duanya boleh kali ya. Dua-duanya boleh, tapi apa ya biasanya apa? Ya biasanya APGI sih karena biasanya dia singkatan begitu. Oke, biasanya APGI dan APGI ini adalah Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Kita karena ini adalah podcast Kendaki Turun Gunung, seperti biasa ini Pak, kita memang ngobrolnya tentang dunia pendakian, seputar pendakian, terutamanya untuk mengedukasi teman-teman pendaki gitu. Entah itu mereka yang baru mulai mendaki atau mereka yang memang sudah lama mendaki, itu kan pasti tetap perlu edukasi terus ya Pak ya. Dan karena kok manggilnya Pak ya? Terlalu tua Mbak, terlalu tua saya kalau dipanggil. Oke, terlalu tua. Kita ganti. Ganti. Kita panggil Bang, Mas. Mas aja. Mas. Kita panggil Mas. Oke, paling untuk secara umum dulu nih Mas. APGI. APGI itu sebenarnya asosiasi kayak gimana sih? Kok pemandu gunung itu ada asosiasi? Itu sebenarnya gimana Mas? Jadi ini asosiasi yang didirikan mungkin cetuskan awal oleh para pemikir di pusat sana itu tahun 2015 mungkin mulainya ya. Jadi ini asosiasi yang mewadahi profesional profesi pemandu wisata gunung. Jadi bukan sebuah badan atau tour operator atau yang menyediakan jasa untuk mendaki gunung. Jadi ini wadah untuk para individual pemandu wisata gunung untuk dikumpulkan begitu ya, berasosiasi dengan ada dasarnya, ada ART dan semua aturannya begitu. Oke. Jadi itu adalah semacam perkumpulan pemandu gunung yang dia itu sudah bersertifikat gitu ya. Dan sertifikatnya itu legal ya Mas? Legal, yang mengeluarkan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi bukan APGI-nya, tapi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi berdasarkan proses sertifikasi, terus pengamatan dan pendalaman oleh asesor, dan juga berdasarkan poin-poin dari SKKNI. Itu dari SKKNI yang mengeluarkan itu Kemenaker juga, Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ya bukan APGI yang membuat standar begitu. Bukan APGI. Jadi APGI hanya mewadainya dan semua itu memang dari negara dan industri ini diakui secara nasional. Gitu.
Kalau di APGI sendiri itu ada berapa tingkatan level sih? Kan ada level-level ya itu. Iya, kalau sekarang yang masih berlaku itu ada 3, mulai dari muda, madya, sama ahli. Tapi kemungkinan nanti mungkin ketika SKK ini baru ditetapkan karena kemarin tim sudah membuat standar kerja yang baru. Memang harus ada pembaruan karena itu dibuat sudah dari tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi, sudah lama. Ya, standarnya itu udah ada dulu, terus industri baru menyusul dan ini baru ada pembaharuan gitu. Dan kalau pembaharuan itu sekitar ada 6 tingkat nanti totalnya gitu. Jadi dari teman-teman porter juga diwadahi sampai pemandu gunung es yang paling tinggi gitu. Kita akan gunung es itu juga beda itu ya? Iya, nanti beda tingkatan. Gitu. Oh gitu. Iya. Oke, dan yang tergabung di APGI sendiri untuk saat ini memang khusus pemandu. Iya, memang pemandu. Guiding berarti ya. Guiding. Tapi kalau untuk kedepannya nanti akan dikembangkan lagi misal porter dan lain-lain gitu. Iya. Karena itu masih sebagian dari proses kepemanduan wisata gunung gitu. Dan nanti yang paling susah itu, yang paling tingkat atas itu ya pemandu gunung es. Jadi untuk saat ini di Indonesia pun sudah ada banyak juga teman-teman yang memang bekerjanya itu di gunung luar gitu. Dan itu kalau tidak diwadahi pun juga ya kasihan begitu. Jadi ya memang harus kita wadahi karena memang ada gitu, industrinya ada. Oke. Dan kalau ini Mas, sebenarnya itu tadi kan ada beberapa tingkatan ya, ada yang muda, madya, ahli, dan itu tuh boleh nggak sih kalau teman-teman pendaki nih dia itu mau gabung tapi dia belum bersertifikasi? Oke. Jadi sekali lagi untuk yang sertifikasi pemandu wisata gunung, basicnya itu memang harus pemandu, gitu. Bukan pendaki. Gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi ada pemandu, memang orang yang bekerja atau istilahnya mata pencarian atau mencari uangnya itu dengan membawa tamu ke gunung. Kalau pendaki itu kan orang yang mungkin liburan atau di sela-sela kegiatannya dia ingin mendaki dengan teman-temannya. Jadi sekali lagi itu berbeda. Itu beda. Itu berbeda. Jadi di syaratnya pun ada. Contoh ya di level yang paling bawah, level muda untuk SKK ini saat ini yang berlaku itu syaratnya adalah minimal 5 kali memandu. Jadi 5 kali itu harus dibuktikan dengan berbagai bukti gitu, Mas. Entah foto atau surat perjanjian atau surat tugas dan yang lain-lainnya gitu. Itu yang harus menjadi syarat. Kalau pendaki itu bedanya ya, Mbak. Iya. Jadi kalau pendaki itu kan hanya naik gunung gitu dan makan, menghidupi dirinya sendiri gitu. Tapi alam. Kalau pemandu itu selain dia menghidupi dirinya sendiri di gunung, dia harus punya tanggung jawab tentang tamunya itu. Mulai dari makannya, terus campnya dan yang lain-lain, mungkin peralatan yang harus disediakan, terus kesehatan dia, keselamatan dia. Walaupun memang tidak 100% kita bisa bertanggung jawab gitu. Tapi kita harus bertanggung jawab tentang apa yang kita perjanjikan untuk mereka gitu. Jadi bedanya di situ. Makanya menurut saya dari real pendaki belum pernah memandu dan untuk langsung menjadi pemandu yang tersertifikasi ya mungkin akan susah juga gitu. Susah ya. Cuman ada program kita dari APGI, contohnya ketika ada program pelatihan terlebih dahulu. Jadi saya pernah ikut jadi instruktur di Kerinci, di TNKS itu Taman Nasional Kerinci Seblat itu di Jambi. Nah itu di situ kita dilatih, para peserta dilatih dulu materi ruangan selama 4 hari kalau nggak sampai 3 hari. Kemudian ada 2 hari materi lapangan. Nah mungkin setelah itu bisa kita sertifikasi sesuai skemanya LSP ya tentunya. Jadi tidak real dari pendaki yang memang naik gunung terus ingin menjadi pemandu tanpa adanya pelatihan atau pengalaman terlebih dahulu.
gitu. Oke. Tadi kan nih Mas Adi juga ngomong ya, kalau pemandu itu bertanggung jawab dengan tamu-tamunya. Iya, tadi ada juga dijelaskan tentang campnya, makannya, dan lain-lain. Itu sama seperti mereka ini bertanggung jawab gimana nih Mas maksudnya? Iya, jadi pemandu itu semua harus direncanakan sebelumnya. Jadi contohnya kayak gini, kita dapat tamu mungkin dari Jakarta taruhlah ya, nggak usah jauh-jauh dari Jakarta. Terus dari Jakarta itu dia berangkatnya jam berapa? Mungkin kalau mau naik Merbabu itu sampai Solo jam berapa? Terus kita bertanggung jawab atas penjemputannya. Ya, jadi meeting point-nya mau di hotel tempat dia istirahat di Solo, atau mau di stasiun atau mau di bandara. Nah, kita mungkin bertanggung jawab atas penjemputannya. Terus kita harus menunjukkan hospitality kita, keramah tamahan terhadap tamu gitu. Jadi di bandara kita harus ya mungkin ceria dan yang lain-lain. Itu kan yang mungkin tidak dimiliki seorang pendaki. Nah, itu yang harus kita tekankan itu di situ gitu. Jadi untuk pemandu itu menurut saya yang perlu ditandaskan itu ya hospitality itu. Hospitality itu penting, keramah tamahan. Bagaimana kita mensikapi tamu itu gitu. Terus masih ada anakan-anakannya lagi seperti menangani konflik dan yang lain-lain. Nah, ketika kita setelah menjemput itu mungkin ada welcome drink, kita mau makan, terus dibawa ke base camp, alatnya apa aja dicek dulu, lengkap atau tidak gitu. Oh, ternyata nggak bawa SB, kita harus carikan SB dengan perjanjian gitu loh. Nah, seperti itu lah. Nanti terus kita punya tim porter berangkat dulu. Nanti kita janjiannya ngecamp taruhlah di Sabana 1 gitu. Secara itinerary, secara jadwal perjalanan itu pemandu utama dan tamu itu sampai ke Sabana 1 mungkin jam 4 sore gitu. Makanya porter sebelum jam 4 sore tenda itu harus berdiri, makanan udah harus siap gitu. Jadi kan tamu bahagia Mbak, sampai camp sudah capek nih. Nah, sudah capek terus langsung dikasih semangka, dikasih minuman gitu kan. Nah, terus dia mungkin mau jalan-jalan sedikit, terus nanti agak petang gitu dia mau makan, kan enak gitu Mbak. Nah, itu yang namanya tamu dan menikmati pendakian gunung tanpa ribet kayak gitu. Ya betul sih, betul. Tapi kalau gini Mas, kan kita pernah tahu nih kalau di setiap gunung itu kadang juga ada warlock atau yang kita kata warga lokal, yang mereka itu juga paham medan dan mereka biasanya memandu untuk pendaki yang belum pernah tahu medan di gunung itu. Apakah mereka ini juga sebaiknya gabung dengan APGI atau bagaimana? Nah, jadi memang banyak ya. Ini kan problema kita di negara juga. Semua pun profesi itu pasti ada yang sudah tersertifikasi dan pasti juga ada yang belum gitu. Dan apakah mereka yang belum bersertifikasi tidak boleh bekerja? Jelas boleh. Kita nggak boleh mengkotak-kotakan seperti itu. Taruhlah tukang las gitu ya. Mungkin tukang las yang tersertifikasi ada, tapi yang di tempat-tempat lain mungkin juga ada yang belum tersertifikasi gitu. Tapi apakah mereka tidak boleh bekerja? Ya boleh gitu. Orang dia bisa ngelas gitu. Dan warlock pun ya boleh mereka membawa tamu. Dan tapi biasanya jadi ketika kita bergabung dengan APGI terus tersertifikasi, standarnya sama, standar minimalnya itu sama. Jadi kalau kita mau menangani tamu yang sedang marah atau taruhlah tidak terima dengan masakan yang terlalu asin taruhlah, gitu. Dan di kita pun itu ada materinya gitu. Ada cara menangani konflik yang seperti itu. Sedetail itu. Iya, kita ada hal-hal yang seperti itu. Contoh pas saya yaitu yang di Kerinci itu ada makanan yang tidak terlalu enak dan bagaimana kita melatih komplain dari si tamu itu. Jadi kita melatih pemandu itu untuk menerima komplain dari tamu. Terus bagaimana komplainnya? Nah, kita harus melatih itu juga gitu. Komplain itu harus diterima, tidak boleh ditolak. Ditolak itu tamu itu marah pasti. Gitu. Jadi komplain itu harus diterima. Terus bagaimana kita mensikapi itu? Gitu. Nah itu kita harus latih juga. Nah mungkin ya tidak tahu, ya kita tidak tahu juga. Mungkin teman-teman di
kaki gunung atau teman-teman yang belum tersertifikasi, mungkin secara pribadi sudah ada yang menguasai hal tersebut. Tapi kita mewadahi gitu. Jadi di ABGI itu taruhlah tahun kemarin ada upgrading skill, ada pelatihan yang diadakan Kemenparekraf di Solo di Hotel Aston kalau nggak salah selama 4 hari. Nah di situ kita dilatih benar-benar, kita sudah pemandu sendiri, belum tersertifikasi, terus disertifikasi, terus dengan jenjang waktu jam kerja yang panjang. Dan saya masih ikut peserta gitu loh. Jadi saya memandu 2014 sampai 2022. Saat pas pelatihan itu ya kita masih dilatih lagi, kita masih upgrade terus gitu loh. Nah jadi kita difasilitasi dari Kemenpar, dari APGI pusat, kita difasilitasi itu gitu loh. Jadi ilmu itu akan terus terupgrade. Nah mungkin bedanya di situ gitu. Oke. Dan kalau untuk pendaki sendiri nih, kalau dari Mas Adi sebagai APGI itu menyarankan tidak sih untuk pendaki itu mereka menggunakan jasa pemandu? Oh ya, jadi kalau kita jadi gini, ada sisi yang terbaik. Kalau kita ngomong yang terbaik ya, yang paling ideal gitu. Ya kita sebaiknya bukan pun saya seorang pemandu atau memang itu profesi saya. Jadi secara logis itu menurut saya harus, karena gunung itu adalah keadaan di mana bukan dalam range kurva normal. Jadi dia itu di sesuatu yang ekstrim gitu. Jadi bukan untuk manusia hidup secara umum ya. Ya logisnya kan seperti itu. Jadi kita itu ketika berada dalam daerah yang mungkin kita tidak tahu atau tidak paham gitu ya. Jadi lebih baik kita harus membawa seseorang yang tahu atau paham dalam hal-hal tersebut, dalam kondisi tersebut gitu loh. Jadi alangkah baiknya itu tetap memakai jasa pemandu. Entah itu tersertifikasi, entah itu ABGI atau enggak. Pemandu gunung itu menurut saya penting. Menurut saya karena melihat fenomena yang sekarang, jadi menurut saya pendakian gunung itu sudah nggak kayak dulu ya. Jadi dulu gimana Mas? Dulu itu pendaki gunung itu memang harus belajar dulu, terus dengan alat yang terbatas, harus tahu dulu gitu. Jadi punya alatnya dulu, belajar dulu baru naik gunung. Tapi sekarang enggak. Jadi nggak punya alat, nggak tahu ilmu ya naik aja. Gitu. Karena pengen naik gitu pengen naik aja. Temennya banyak, gunung yang terjangkau secara jarak, bayarnya juga murah. Jadi ya naik aja. Makanya kalau kita ke gunung sekarang itu banyak sekali pendaki-pendaki yang mungkin pakai celana jeans. Iya pernah lihat. Iya pakai sepatu Converse, sneaker gitu ya. Maksudnya bukan yang standar gunung bukan standar untuk trekking gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitulah. Jadi untuk jaketnya pun ya sembarangan begitu. Walaupun taruhlah memang secara fisiknya kuat menghadapi suhu ekstrim, tapi kan kita nggak akan tahu gitu loh. Nanti akan gimana gitu. Kita itu nggak tahu di atas gitu. Mungkin sekarang di bawah itu cerah gitu ya, nanti di atas entah badai atau gimana kayak gitu. Aku pengen tahu nih Mas, pernah nggak sih waktu mandu itu tuh ada kejadian yang ekstrim banget atau yang menurut Mas Adi tuh wah ini nih pengalaman yang paling nih gitu? Pernah saya lupa tahunnya. Saya memandu di Merbabu, tapi itu tidak saya alami di tamu yang saya bawa. Tapi itu di pendaki lain. Ya, di pendaki lain. Jadi saya bawa tamu, udah naik Merbabu selesai, terus saya turun dari Sabana 1 ke pos 3. Itu saya ngonangi ada siswa SMA kalau nggak salah saya lupa dari mana nih. Dari Semarang atau nggak salah itu. Dia meninggal di situ. Innalillah. Jadi posisi dia meninggal.
Jadi saya udah sampai situ udah rame. Jadi dia itu naik merbabu, terus katanya ya ini versi yang saya nggak tahu aslinya gimana. Jadi dia itu gerimisan dari bawah, terus sampai camp itu malam, terus dia nggak mau makan dan dia langsung tidur. Dan paginya ditemukan sudah meninggal. Dan itu menurut saya hipotermia gitu. Karena dia malamnya nggak mau makan, nggak ada metabolisme, nggak ada oksidasi dalam tubuhnya nggak mendapatkan nutrisi terus kehangatan. Kalau dia makan itu kan berarti dia ada oksidasi dalam tubuh, dia bisa agak anget gitu. Ada metabolisme yang berjalan walaupun dia tidur gitu. Dan katanya dia ya nggak mau ganti celana apa gimana lah. Saya nggak tahu ya, itu simpang siur. Saya karena ya harus bawa tamu terus harus pulang gitu. Terus dulu saya itu di Semeru juga pernah. Tapi bukan rombongan saya juga gitu loh. Di Semeru itu saya memang badai parah, itu parah sekali. Badainya parah sekali. Saya udah sampai pulangnya di Ranupani itu saya tidurnya dulu ada bangunan itu depan kamar mandi itu yang bisa dipakai gitu. Saya di situ, saya nggak ngecamp sama beberapa tamu itu, terus saya ngonami rame di camp di Ranupani gitu, rame. Jadi rame itu karena ada yang kejang karena hipotermia. Jadi sudah mulai kejang begitu, terus saat itu kita memutuskan untuk langsung turun sih, maksudnya karena di situ udah rame Mbak, jadi kita tidak berinisiatif untuk membantu karena kita juga ada tanggung jawab sendiri dan kita berpacu dengan waktu terus dan setelah itu kita masih ada wisata apel kalau nggak salah, jadi dari Burun itu terus ya itu terus sampai base camp turun. Di situ udah ada tim SAR dan Warlock yang udah di briefing mau evakuasi. Jadi ketika saya sampai sana itu masih hidup, terus saya sampai base camp ternyata sudah tidak ada dan sudah siap dievakuasi gitu. Dan menurut Mas Adi sendiri hal-hal kayak gitu, case-case kayak gitu tuh karena pengetahuan yang minim atau bagaimana Mas? Iya, menurut saya pengetahuan pun juga tidak bisa disalahkan. Jadi gini, ketika kita punya pengetahuan tapi tidak mau mengimplementasikan sama aja. Oh iya, ya, betul. Ya. Ketika kita mau mengimplementasikan tapi nggak punya ilmu itu bahaya juga, gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu harus balance dan berjalan beriringan gitu. Kita punya ilmu tapi kita mau melakukan. Jadi kita punya ilmu tentang nanti naik gunung mungkin bisa jatuh luka, berarti kita harus bawa P3K. Gimana cara pakainya? Itu kan ilmu semua gitu. Tapi kalau kita mau kita mau naik gunung, tapi kita harus beli perban dulu, harus beli betadine dulu, harus beli ini, obat ini gitu. Nah, itu kan berarti act out-nya dia gitu loh. Jadi dia mau melakukan gitu. Tapi ketika dia punya ilmu tapi tidak mau melakukan ya sama aja gitu. Nanti ketika itu terjadi, wah aku jane mikir mau arep tuku iki gitu. Jane ini. Nah, gitu ya kan. Jadi itu kebanyakan manusia itu seperti itu. Itu di luar pendakian pun. Jadi semua hal dalam kehidupan itu pasti ada yang kayak gitu. Tahu. Telah menyadari. Iya, dia tahu, dia sadar itu mungkin harusnya seperti itu gitu loh. Tapi dia tidak mau melakukan dan ketika udah itu terjadi, nah penyesalan itu pasti datangnya di akhir. Kayak gitu. Betul sih, penyesalan datang di akhir teman-teman gitu. Terus ini Mas, kalau pengalaman pribadi, aku juga penasaran pernah naik ke mana? Terjauh dari mana? Terjauh dari sini. Mungkin saya paling jauh itu di mana ya? Kalau Latimojong Sulawesi sama Kerinci dari sini itu jauh mana saya enggak tahu. Ya mungkin disitulah ya. Saya belum sampai ke mungkin yang kelihatan jauh itu di Kartens di Papua saya belum. Di Leuser saya juga belum. Jadi saya itu lebih ya karena
saya kepentok studi, terus sekarang kepentok dengan pekerjaan, jadi ya saya harus selesaikan ini dulu karena di industri kepemanduan ya mungkin saya paling jauh ya di situ gitu. Ya yang paling sering ya daerah Jawa Tengahan kali ya. Jawa Tengahan. Iya itu yang paling sering. Tapi kalau gunung yang paling ekstrim nih menurut Mas Adi itu mana? Gunung yang paling ekstrim. Yang pernah dinaikin lah pastinya. Yang pernah dinaikin. Iya. Secara medan. Iya. Secara medan ya mungkin Raung menurut saya ekstrim. Raung. Atau Merbabu ada yang ekstrim, tapi ya? bukan jalur pendakian gitu. Jadi jalur penelitian yang biasa saya lewati gitu ya, itu sangat ekstrim mungkin gitu. Cuman kan bukan untuk umum ya, tapi kalau untuk umum ya mungkin Raung itu menurut saya ekstrim, atau zaman Merapi boleh sampai puncak itu juga ekstrim menurut saya. Oke. Gitu. Jadi dan menurut saya yang lebih ekstrim itu bukan hanya jalur, tapi apa nih? kondisi di mana kita saat itu di situ. Mungkin Merbabu is oke ya, Sabana bagus, tapi ketika badai apakah itu enggak ekstrim? Oh, nah jelas. gitu, ya gitu. Jadi menurut saya itu ya bahaya sekali gitu. Kita terpapar angin sepanjang malam, terus saya pernah dulu juga petir di mana-mana. Kena itu kan, banjir. ya kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu ya itu ekstrim. Jadi tidak hanya secara medan, gitu Mbak. Oke, dan ini Mas, aku mau tanya lebih gini. Ini kan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya. Ya benar, akhir-akhir ini tuh banyak banget gimana ya? Cerita-cerita horor di gunung. Aku pengen tahu pendapat dari Mas Adi itu gimana. Soalnya kan itu secara nggak langsung nih mengurangi minat pendaki. Soalnya saya pribadi ya Mas ya, kalau mau naik gunung pantang, cerita horor itu pantang, nggak mau saya gitu. Apakah itu akan mengurangi minat pendaki untuk pakai pemandu juga dan bagaimana? Ya, jadi saya nggak tahu. Memang industri sekarang itu khususnya di dunia YouTube itu sekarang, saya itu agak kritis tentang hal ini, Mbak. Jadi saya diundang kemana-mana kadang untuk ngobrol tentang wisata kepemanduan gunung itu, wisata gunung itu. Banyak yang tanya tentang horor gitu. Saya itu sampai bingung menjelaskan. Satu, basically saya adalah seorang saintis, dan kedua kita dari asosiasi profesi. Kita tidak pernah ada pembahasan tentang horor gitu. Apa itu kita tidak ada. Jadi menurut saya hal ini akan merubah mindset manusia yang melihat konten atau melihat informasi horor itu tentang gunung atau tentang wisata gunung secara umum gitu. Jadi mindsetnya akan melihat bahwa gunung itu horor. Di sini gunung ini via ini nanti ada ini ada ini. It's okay kita menyadari itu sebagai cerita rakyat atau kekayaan akan kebudayaan kita, khususnya di Jawa ya, khususnya di Jawa. Jadi it's okay kita melihat itu, tapi tolong nggak usah digoreng gitu. Ya, jadi penggorengan itu yang akan menaikkan cerita-cerita itu menjadi sesuatu yang unlogic gitu, dia tidak logis menurut saya gitu. Jadi contoh aja ketika kita di rumah sendirian di rumah, dan mungkin rumahnya panjang atau luas gitu, terus di belakang di dapur itu pancinya jatuh gitu ya, gelontang gitu, terus kita itu hanya memainkan asumsi di hati dan otak kita. Jadi apakah itu setan yang menjatuhkan panci itu gitu. Atau angin? Nah, apakah angin, apakah itu tikus, dan kita pun tidak akan ngecek itu karena udah ketakutan sendiri gitu. Nah, asumsi itu yang membunuh kita. Dan proses terbentuknya cerita horor mungkin ya, saya bukan terus tidak percaya ya. Saya percaya akan adanya pihak ketiga itu, saya percaya. Cuman ada asumsi itu yang akan menimbulkan cerita itu rancu di otak kita gitu. Jadi kita tidak tahu loh, panci itu jatuh apa penyebabnya, kan tidak tahu. Kita udah takut dulu, kita tidak ngecek, nggak mau ngecek gitu. Dan itu juga tidak ada buktinya atau mungkin CCTV, kita mungkin tidak mau ngecek gitu. Nah tapi karena asumsi ketakutan itu udah merajai kita gitu loh.
adrenalin udah naik, pikiran impuls saraf otak udah rusak gitu ya, gitu kan. Nah itu sama kita kalau dihadapkan dengan hutan dan gunung, hutan terus gelap terus apa dikit gitu ya di semak gitu, mungkin kita asumsi kita akan hancur dengan itu gitu, karena kita takut dulu gitu. Jadi kita jalan umpamanya jam 12 malam di gunung sampai pos 2 istirahat. Di sela-sela di antara pos ya, kalau pos kan mungkin agak rame ya di antara pos gitu, terus ada apa gitu. Contoh Mbak, saya riset di Merbabu itu sekitar total 3 tahun, terus dan itu bukan jalur pendakian. Jadi di situ ketika tengah malam itu sering terdengar suara mirip kuntilanak ketawa. Jadi persis gitu kayak dia sendiri gitu ya. Dan semuanya mendengar dan karena basic saya orang ekologi, orang biologi, dan saya tahu itu perilaku musang ketika birahi dan ingin kawin. Dia akan mengeluarkan suara kayak gitu Mbak. Jadi itu yang terjadi gitu. Tapi ketika asumsi kita udah takut dulu nih, wah itu pasti kuntilanak itu pasti. Padahal itu perilaku, itu animal behavior normal untuk musang gitu. Teman-teman kalau kalian kalau denger kayak gitu ya, jangan sampai mikirnya aneh-aneh dulu ya Mbak ya. Iya. Jangan sampai aneh-aneh dulu. Itu musang itu bro, itu musang. Gitu. Jadi banyak sekali hewan-hewan yang mungkin kita tidak tahu perilakunya, kita tidak tahu apa, tapi jadinya ya seperti itu gitu. Iya sih, benar sih. Dan aku pengen mundur dikit ya Pak ya, Mas. Pengen mundur dikit Mas ke Raung. Tadi kan Raung adalah jalur ekstrim, ekstrim. Terus sebagai pemandu nih, ketika mau mandu tamu ke Raung, apakah ada prepare yang perlu dilakukan tamunya ini? Oh iya, kalau Raung itu kan khusus ya. Raung kan khusus, kita harus pakai alat-alat khusus juga. Ya tamunya paling enggak, kalau memang belum pernah belajar, ya sebelumnya kita ajari dulu gitu. Jadi ada pendakian gitu? Iya. Enggak, ya ketika mungkin di sana gitu loh. Oh gitu. Ketika mungkin dulu itu campnya 2 malam gitu ya. Ketika di camp ya mungkin kita ajari sedikit-sedikit kalau memang dia tidak pernah begitu loh, kayak pakai harness terus dan alat-alat yang lainnya gitu loh. Jadi sama kayak mungkin kita lihat pendakian di Everest gitu kan, karena membutuhkan waktu yang panjang nanti itu harus diajari dulu bagaimana cara pakainya jumar dan alat-alat berkaitan dengan tali temalinya. Nah itu khusus, itu memang harus khusus gitu. Berarti nggak ada untuk pendakian misalnya ini tamunya harus olahraga dulu sebulan? Ya kalau itu rules wajib ya, maksudnya nggak harus di Raung pun. Ya di gunung manapun ya memang harus olahraga dulu gitu. Kita sarankan, tapi sifatnya kita sarankan, nggak boleh mewajibkan. Iya, mewajibkan atau mengikat tamu gitu kan. Kita kan melihat sisi etik dan moralnya di situ gitu. Mungkin ya memang kita sarankan, tapi kalau tamunya entah melakukan atau enggak ya nanti resiko ditanggung penumpang gitu. Entah dia kuat atau lututnya dikit-dikit harus istirahat atau gimana ya memang fisik kan masing-masing ya. Iya itu masalahnya di situ. Berarti hanya disarankan ya Mas ya? Iya, sifatnya disarankan. Oke, terus ini Mas, kalau untuk pemandu gunung itu biasanya personal atau per grup? Nah, kalau APG itu mewadahi personalnya. Personal. Tapi kalau untuk tamunya sendiri nih yang ditemenin. Untuk tamunya yang ditemenin itu biasanya satu grup 1 orang atau 2 orang. Ya tergantung ukuran grupnya. Idealnya mungkin 1 orang, 1 pemandu itu menghandle 4 tamu. 1 pemandu menghandle 4 tamu. Itu idealnya ya. Tapi kalau sampai tapi pada kenyataannya ya juga banyak gitu. 1 pemandu atau 2 pemandu menghandle sampai 30 orang. Oh itu open trip? Ya kebanyakan seperti itulah. Banyak lah, kita fenomena seperti itu juga banyak. Jadi kalau saya mengkritisi dari sisi safety keamanannya gitu. Orang saya mungkin 7 atau 8 orang itu kalau kita berjalan beriringan di jalur pendakian, saya itu melihat itu ya enggak. Mungkin udah
udah keluar dari pandangan saya gitu loh untuk orang segitu gitu, apalagi yang sebanyak itu gitu. Dan kita handle-nya ya pasti kerepotan, jelas kerepotan menurut saya. Berarti untuk idealnya memang 1:4. Iya, 1:4 atau 5 lah gitu. Itu idealnya. Kita masuk ke pertanyaan krusial nih Mas. Apa sih? Untuk budgeting, budgeting boleh dong dijelaskan kalau pemandu itu biasanya range harganya tergantung sama masing-masing orang atau memang kalau dia sudah sertifikasi dan ikut ABGI itu tuh sudah ada ininya ya, listnya gitu. Jadi itu juga mungkin secara nasional kita belum ketemu kesepakatan atau titik terangnya gitu. Mungkin saat ini yang berjalan hanya kesepakatan untuk per manusianya, per pemandunya. Jadi ya tinggal kesepakatan itu. Tapi dulu APGI Jawa Tengah, ya Provinsi Jawa Tengah itu ya pernah ada gagasan begitulah. Untuk biaya pemandu wisata gunung per harinya itu minimal 500.000 minimal. Untuk yang tersertifikasi gitu ya dan gabung di ABGI minimal 500.000. Tapi ya sampai sekarang pun itu juga belum ketok palu gitu. Karena memang kenyataannya banyak yang mungkin di bawah itu begitu. Iya. Jadi kita lihat segmen pasarnya juga sih. Jadi untuk taruhlah untuk teman-teman mungkin yang private trip dengan tamu yang istilahnya berani bayar mahal 500.000 mungkin enteng. Tapi untuk teman-teman yang mungkin segmennya yang mungkin mahasiswa atau segmennya yang menengah ke bawah mungkin 500.000 itu juga keberatan gitu. Jadi kita juga belum panjang membahas itu karena mungkin ya bisa kita kaitkan dengan UMR atau apa nanti skemanya kita tidak tahu, belum ada aturan tersendiri atau terkhusus untuk budgeting untuk sama sepanjang ini ya masih dengan kesepakatan masing-masing begitu. Kesepakatan dari si pemandunya dan juga tamu. Oh gitu. Berarti walaupun dia sertifikasi nih, tapi kalau kesepakatan antara pemandu dan tamunya sekian, ya udah sekian. Iya, gitu. Untuk yang berlaku saat ini masih sebatas itu. Gitu. Tapi aku pengen tahu sebenarnya itu dari ABGI sendiri itu punya misi besar nggak sih Mas adanya ABGI? Oh, ABGI itu punya mimpi seperti ini, ABGI itu misinya seperti ini loh gitu. Ya, jadi ABGI itu kan, APGI itu kan asosiasi baru. Jadi target awal dulu, kepengurusan awal itu memang memperbanyak anggota satu awalnya dulu. Tapi sekarang kita sudah mulai menstandarisasi segalanya gitu. Jadi kita sudah ada tim instruktur dari asosiasi dan beberapa sudah ada master trainernya juga, ada senior trainernya juga. Jadi sudah mulai terstandar. Terus sudah ada ini skema SKKNI baru yang diperbarui juga. Terus ada tim untuk pembuatan modul untuk kepemanduan wisata gunung. Nah, tapi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu pengen untuk program kepemanduan wisata gunung ini pengen ada satu program studi gitu di universitas. Tapi ini bukan resmi ya, maksudnya bukan resmi program dari APGI, cuman kepinginnya karena kita itu dari sisi kurikulum mungkin udah bisa, karena selain dari ilmu kepemanduan, jadi itu kan gabungan ya, ilmu pemandu wisatanya mulai dari hospitality, terus menangani dan yang lain-lain, dan juga ilmu pendakiannya itu juga harus ada, terus menangani bahaya itu juga wajib banget kayak gitu. Itu kan banyak disiplin ilmu. Masih ada interpretasi gimana cara menjelaskan sesuatu kepada tamu dari sisi budaya, nature and culture, itu kan juga itu ilmu sendiri. Gitu. Jadi itu untuk memberikan perjalanan yang bermakna untuk si tamu itu gitu loh.
Oke. Padahal sebelum kita ngobrol nih Mas, sebelum hari ini, aku tuh masih mikirnya, oke, pemandu gunung, asosiasi pemandu gunung, berarti dia cuman mandu aja. Dia kayak guiding, kayak sebagai guiding tok gitu. Nah, ternyata lebih dari itu ya. Dari itu ya, makanya bedanya guide dengan penunjuk jalan itu di situ. Kalau penunjuk jalan itu ya lurus, kiri ya kiri, kanan ya kanan, lurus. Nah itu betul. Sampai kita di tujuan kita. Tapi untuk pemandu sendiri itu banyak yang harus kita kuasai. Makanya kalau kita mau sebarkan atau kita istilahnya kita pondro itu poin-poin yang harus dikuasai seorang pemandu gunung itu banyak sekali, benar-benar banyak sekali. Nah itu contoh kita menjelaskan culture yang ada di gunung itu udah seberapa banyaknya. Apalagi masing-masing gunung beda. Iya, masing-masing gunung beda. Itu ada real culture, ada yang cerita rakyat, ada yang mitos, ada yang memang itu kebudayaan mereka yang harus dilakukan gitu loh. Tempat peribadatan taruhlah kayak Pura Besakih di Bali, di bawah Gunung Agung, Pura Agung. Nah itu kan banyak banget. Apa enggak tamu itu kalau lihat itu terus tanya, kan dia pasti tanya. Iya. Terus kita sebagai pemandu masa ya nggak tahu. Wah nggak tahu Pak, saya nggak tahu, saya bukan orang sini, kan nggak bisa gitu loh. Iya. Jadi paling nggak kita harus tahu gitu. Itu baru culture-nya aja, belum nature-nya. Indonesia itu negara dengan mega biodiversity nomor 2 di dunia. Spesies insect itu nomor 1 di dunia, menyumbang sekitar 60% dari seluruh spesies di dunia itu loh, Mbak. Jadi ya itu baru inseknya, belum mamalia, belum dan yang lain-lain. Nah, kita itu harus punya nilai jual khusus dari seorang pemandu ketika kita bawa tamu gitu. Contohnya di Gunung Merbabu itu mungkin ada satwa endemik di situ yang bisa kita amati gitu-gitu. Jadi yang kita bisa ceritakan kepada tamu kayak gitu, Mbak. Jadi nanti tamu itu akan excited dengan cerita pemandunya gitu loh. Itu baru nature dan culture. Itu yang bisa kita ceritakan gitu loh. Nah itu terus nanti ada yang spesialis vulkano, terus dia bisa cerita tentang magma, tentang letusan, material yang ada di situ. Tentang sejarah. Iya, sejarahnya, letusannya sampai kayak gitu, Pak. Banyak yang harus kita ketahui. Itu baru di gunungnya, belum dari hotel sampai ke gunung itu nanti ada apa? Apa nggak kita harus cerita, kan gitu? Oke. Iya. Ini semacam storyteller nih. Iya. Jadi kita harus bisa merangkap itu semua gitu. Jadi makanya dari Solo sampai ke Merbabu, kita melewati Boyolali. Ada apa di Boyolali? Masa kita diem-diem aja kan? Oh, Boyolali punya ini nih. Nah gitu, iya kan? Gitu. Produk unggulannya susu dan yang lain-lain. Gitu, Mbak. Jadi diutamakan. Kalau untuk Abgi sendiri, untuk memandu sendiri itu diutamakan warga daerah situ ya Mas ya? Ya, jadi kita harus juga memperdayakan atau menjalin kerjasama dengan warga lokal juga. Mungkin leader guide-nya dari kita boleh. Misalnya saya orang Solo, saya bawa tamu ke Kerinci, taruhlah. Terus mungkin leader guide-nya kita, gitu. Saya sebagai leadernya, cuman saya juga berkewajiban untuk mengajak warga-warga lokal di situ untuk bekerja. Oh paham. Ya, iya. Jadi bukan real kita semua yang mengakuisisi workflow-nya di situ. Nah. Jadi kita harus berkewajiban untuk mengajak orang lokal. Mau nggak mau orang lokal itu punya kepekaan sendiri terhadap lingkungan yang ada di situ. Oke. Ya, jadi mungkin ada tradisi apa yang kita tidak tahu atau pantangan apa yang kita tidak tahu. Jadi warga lokal itu pasti akan lebih paham tentang itu karena dia lahir di situ dengan didikan orang tua di situ, kebudayaan yang sama. Jadi kita harus tetap bekerja sama dengan mereka. Oke Mas Adi, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Nah, sebagai pemandu itu mata pencaharian utama kan gunung. Gunung itu adalah objeknya dan mata pencahariannya juga di situ. Ketika banyak gunung yang tutup karena beberapa hal, nah itu pendapat Mas Adi sendiri sebagai pemandu itu gimana? Ya, jadi kalau menurut saya untuk teman-teman pemandu, kalau tutupnya tidak berkepanjangan mungkin nggak terlalu
nggak terlalu berefek ya? Nggak terlalu berefek gitu. Kayak ini kan nanti setelah tahun baru ini kan banyak yang tutup pasti karena recovery-nya itu harus ya memang jadi harus berjalan. Jadi sistem sustainable tourism itu tidak hanya ekonomiknya aja, tidak hanya pasarnya saja yang dilihat, tapi dari sisi lingkungannya juga dilihat, kelestarian alamnya gitu, dari sisi ekologisnya itu ya harus seimbang. Itu namanya konsep sustainable tourismnya di situ gitu loh. Jadi mungkin setelah ada pendaki banyak banget nanti mungkin di tahun baru semua orang pengen merayakan tahun baru di gunung iya, gitu kan, makanya mungkin banyak rerumputan atau tanahnya sudah mulai banyak yang tidak rata atau bagaimana nanti efek dari kepemanduan itu entah sampah dan yang lain-lain, makanya memang harus ditutup dulu untuk recovery. Kalau tutupnya tidak berkepanjangan mungkin tidak akan berefek gitu untuk masyarakat lokal taruhlah ya, yang mereka memang hidup di situ, besar di situ, karena biasanya masyarakat lokal itu masih bisa bertani. Betul. Iya, jadi mereka backup dari sisi keuangannya adalah bertani. Cuman kalau dari kita yang dari luar dan mata pencarian utamanya dari mendaki, asal itu tidak lama sekali, nah itu ya mungkin tidak akan terlalu berefek begitu. Oke, dan gini Mas, kan kalau untuk yang open trip nih, kita lagi ngomongin UT sekarang. Kalau open trip itu mereka terhitungnya bawa tamu. Open trip itu mereka ada bawa tamu, dan apakah si open trip ini mereka juga perlu nih sertifikasi pemandu? Jadi kalau open trip itu kan yang mengadakan itu tour operatornya. Di tour operatornya ya mungkin ada khusus sertifikasi untuk tour operator memang. Jadi memang arahnya ke situ, tapi bukan untuk pemandu wisata gunung, tapi untuk orang yang membawa si peserta open trip ini kan juga dibilang tamu ya, maksudnya juga disebut tamu gitu loh. Jadi pemandu yang membawa tamu-tamu dari open trip ini yang harus memang tersertifikasi karena standarnya seperti itu, dan untuk menaikkan nilai jualnya dia, personal branding dia, dan pengetahuan yang terstandar, skill yang terstandar, yaitu yang menurut kita pentingnya di situ begitu. Walaupun itu sifatnya di Indonesia itu sekarang belum wajib gitu. Iya, betul. Tapi untuk gunung-gunung di luar begitu memang harus gitu loh. Kayak gunung di mungkin Seven Summit di dunia begitu memang wajib untuk menggunakan pemandu gitu yang tersertifikasi dari negaranya atau dari internasional gitu. Itu perlunya pemandu. Perlunya. Dan kalau pendaki itu kalau menurut Mas Adi sendiri ada batas usia nggak sih? Minimal usia berapa gitu bisa mendaki secara ideal? Kalau menurut saya batas berdasarkan numerik saya nggak bisa memastikan, cuman dari sisi apa yang dilakukan itu menurut saya sangat multidisiplin. Jadi mulai dari fisik itu juga berpengaruh, kemampuan manajemen perjalanan itu pengaruh, manajemen diri itu berpengaruh. Jadi itu yang penting. Jadi mulai dari keuangan juga dan yang lain-lain ya, peralatan dan yang lain-lain itu juga penting gitu. Nah, proses taruhlah manajemen diri itu memang secara perkembangan psikologis anak itu bukan anak-anak. Jadi dia matang itu bukan di usia anak-anak. Jadi memang menurut saya alangkah baiknya memang yang benar-benar sudah matang secara psikis atau belum matang pun secara psikis, tapi itu tidak berbatas umur. Tidak berbatas umur? Iya, karena mungkin ada anak SMP yang sudah berpikiran lebih dewasa dan yang lain-lain. Gitu, ya kan? Bisa menganalisis resiko, sebab akibat. Oh, kalau aku kayak gini nanti kayak gini. Kalau aku boros, kalau aku belanja kayak gini nanti aku nggak punya uang buat ini. Nah, pemikiran itu kan tidak berbatas. Ada juga yang sudah umur berumah tangga yang masih seperti itu, masih banyak. Makanya hal-hal kayak gitu yang lebih penting gitu. Dan saran saya ya memang jangan anak-anak lah ya yang naik gunung gitu. Jadi karena itu berbahaya. Maksudnya bukan menakut-nakuti, cuman itu bukan di keadaan normal untuk manusia hidup ininya itu.
Oke. Gitu. Tapi di beberapa media nih kita sering lihat ada yang orang tua bawa anaknya yang masih kecil, yang masih bayi. Itu gimana tuh? Ini kita tarik panjang ya. Iya. Kita tarik panjang ke dasarnya itu menurut saya itu ini fenomena yang mungkin pernah atau mungkin umum lah ya. Jangan sampai umum itu terjadi. Jangan sampai umum itu terjadi karena menurut saya karena perkembangan media sosial. Iya. Jadi validasi akan dirinya terhadap masyarakat itu menjadi penting, ya itu yang keliru. Validasi oleh masyarakat itu ya. Validasi oleh masyarakat akan dirinya. Itu yang jadi menurut orang itu penting gitu. Contoh ya, mungkin makan di mana, makan enak di story. Itu salah satunya. Itu simple aja. Apa pesan yang harus si pembuat story sampaikan terhadap masyarakat kalau dia sedang makan enak? Selain validasi. Oh iya. Kecuali memang food vlogger atau yang lain ya, kalau itu beda ya. Cuman hal-hal kayak gitu dan mungkin kepuasan. Jadi kita nonton dari sudut pandang kesehatan aja. Jadi anak yang masih kecil apakah dia bisa bertahan di suhu seperti itu? Mungkin ya mungkin bisa digendong lah. Kalau jalan kan mungkin ya kadang ada yang jalan juga karena keinginan anaknya dan itu juga berbahaya juga, angin, terus suhu, dan mungkin kalau hujan dan badai kan kita nggak tahu keadaan alam akan gimana. Mungkin ramalan cuaca seperti ini, mungkin perkiraan kita akan seperti ini, tapi ternyata yang punya bumi ini berkata lain gitu loh. Jadi kita nggak bisa membahayakan apalagi itu anak kita sendiri istilahnya. Jadi yang kita sayangi, yang kita rawat, tapi kok malah dibenturkan dengan keadaan yang berbahaya gitu loh. Karena menurut saya kalau tidak ada media sosial mungkin hal seperti itu tidak akan terjadi. Iya sih, betul sih. Itu adalah masalah validasi ya. Jadi ya mungkin kalau kita jadi orang itu jangan mengharap validasi dari orang. Fokus saja dengan kualitas diri sendiri. Nggak perlu apalah begitu gitu. Nggak perlu inilah gitu. Ya makanya apalagi sampai membahayakan buah hati sendiri gitu loh. Jadi kayak yang menurut saya mirisnya di situ. Jadi saya tidak akan pernah setuju ketika anak-anak diajak naik gunung. Tidak merekomendasikan hal seperti itu juga ya. Merekomendasikan, apalagi ada yang masih 3 tahun, 4 Iya. tahun yang masih imut-imut gitu ya, walaupun ya memang anaknya suka. Kalau ditanya nggak, anaknya suka karena itu hal baru di hidup dia gitu. Betul. Dia akan excited apapun, nggak hanya gunung lah taruhlah, nggak hanya gunung. Kasih apa suatu hal yang baru yang tidak pernah dia rekam, nanti dia akan seneng gitu loh. Itu anak-anak, itu sifat anak-anak karena dia masa emas itu dia akan merekam semuanya hal baru yang ada di hidup dia. Makanya dengan hal baru dia akan excited gitu. Itulah anak-anak. Nah itu makanya jangan sampai lah itu jadi fenomena. Makanya saya nggak tahu ya, ada video yang malah mengapresiasi atau iya malah itu sebagai pencapaian. Nah itu gitu. Nah di situ kelirunya menurut saya di situ. Walaupun ya memang kalau kita lihat dari sisi kepuasan orang tua, ya mungkin orang tuanya puas karena anaknya bisa diajak ke situ, terus diupload di media sosial, banyak mendapatkan pengakuan, apalagi di-repost dengan akun-akun pendaki masa kini lah apa itu, ya mungkin puas gitu. Tapi kalau kita lihat seluruh komennya ya enggak semua mengvalidasi, pasti betul. Ada yang ya seharusnya tidak, ya seharusnya dia di rumah ya gitu. Iya betul. Itu ya teman-teman yang sudah beranak kasar banget ya, sudah punya buah hati, tolong dipertimbangkan lagi karena gunung itu adalah olahraga ekstrim ya. Ekstrim. Olahraga ekstrim. Oke, untuk case lain Mas, gini. Kita kalau bahas gunung itu kan suatu misteri. Dia akan marah sewaktu-waktu, dia akan batuk sewaktu-waktu. Oke, dan ketika nih kita sebagai pendaki yang memang kita mainnya juga ke gunung, apa mitigasi pertama yang perlu kita lakukan? Kayak hal pertama nih yang perlu kita lakukan ketika si gunung ini sudah memulai batuknya atau memulai sudah ada tanda-tanda nih gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau sudah memang ada himbauan tidak boleh naik gunung tersebut, ya jangan naik. Nah itu harus jangan naik. Ya harus ditaati begitu ya. Kalau Merapi sekarang tutup,
ya sudah, nggak usah ngeyel naik Merapi gitu. Oke, naik yang lain ya, aja. gunung lain yang masih ada, dan dia ditunggu aja Merapi sampai boleh dinaiki gitu loh. Merapi ya di sana-sana aja, nggak hilang kemana-mana gitu loh. Betul Jadi sih. ditunggu aja 10 tahun lagi, kalau memang udah boleh naik ya naik aja gitu loh. Kalau belum ya tunggu lagi. Ya kalau belum ya tunggu gitu. Jadi nggak usah ngeyel gitu. Orang nggak naik gunung ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak terus nggak hidup apa gimana itu kan juga enggak gitu loh. Jadi kalau aturan pertama ya itu, kalau emang itu tidak boleh dinaiki ya jangan naik. Nah kemudian itu kan case-nya untuk gunung-gunung vulkano ya, atau gunung yang posisi masih aktif begitu. Terus kemudian kalau memang sudah ada batasan, naik batasnya sekian ya jangan dilewati gitu. Itu saran kita. Jadi ketika kalau di Merapi batasnya sampai Pasar Bubrah ya sampai aja Pasar Bubrah, nggak usah ngeyel sampai puncak gitu loh. Ya kan sudah ada pelangnya itu di Pasar Bubrah. Kalau sekarang ya emang tutup. Terus di Semeru kalau maksimal di Kalimati ya sampai Kalimati aja, nggak usah ngeyel sampai puncak gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu yang pasti banyak yang menentang gitu. Oh udah sampai Semeru tapi udah sampai Mahameru, udah mereka sampai. Tahu ada nih peraturan, tapi mereka nggak mau gitu. Ya udah sampai puncak. Makanya ini peran pendaki itu juga penting gitu loh. Karena hal-hal kayak gini yang berpotensi bahaya. Karena sudah ada, itu mau didebat perkara hukum pun ya kalah, sudah ada aturannya. Betul. Iya, mau ada aturannya, yang melanggar siapa udah terlihat semua gitu loh. Jadi kalau memang kita udah ada batasan ya sudah, itu harus ditaati gitu. Nah kalau ngeyel sampai puncak, resiko ditanggung penumpang. Oke. Gitu. Tapi kalau tadi nih kita sudah terlanjur jalan, tapi ternyata tiba-tiba ada gunungnya ini apa ya? Ada aktivitas tertentu di gunung ini. Oh gitu. Dan kita ini harus ngapain sih Mas? Nah, menurut saya untuk memang kalau sudah letusan dan mungkin besar dan kita saat itu mungkin normal kita boleh naik gunung dan kita sudah di gunung itu, menurut saya yang bisa dilakukan itu ya identifikasi arah letusannya, karena letusan itu kan tergantung titik terendah dari mulut kawah. Itu logisnya. Karena itu material dan dipengaruhi gravitasi ya. Nah ketika titik mulut kawah itu terendah, mungkin dia akan lebih mudah lengsernya ke situ gitu. Ya. Jadi ini mulut kawah. Ketika mana yang terendah, ya kan sebenarnya terendah sini. Kalau di Merapi itu kan arahnya ke Magelang sama ke Kaliurang ya, Jogja itu. Iya, bentuknya sudah gini. Ya, itu udah ada mulut kawahnya itu kan, membentuk itu kan ya jalurnya. Ya, mereka akan arahnya ke situ. Gitu. Jadi makanya kalau Merapi meletus dan arahnya ke arah letusan ya ke arah Kaliurang sama Magelang, makanya di Solo ya enggak apa-apa gitu. Betul sih. Ya, makanya kita kan tergantung juga. Kalau Merapi, taruhlah Merapi bisa didaki, terus Merapi boleh dinaiki, terus tiba-tiba meletus dan arah mulut kawahnya itu ke Kaliurang, terus kita masih di pos 2 via Selo, New Selo itu, ya kita nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Iya, jadi maksudnya dia mungkin kita dapat abunya sedikit, tapi kan kita nggak dapat awan panasnya yang benar-benar material baru panas itu, yang meluncur itu. Nah yang bahaya kan di situ. Gitu. Nah itu hal yang, nah kalau kita memang di arah yang pas begitu, mungkin kita bisa berlindung di vegetasi. Kalau kita menemukan vegetasi yang rapat atau semak atau pepohonan begitu, ya mungkin itu yang kita bisa lakukan. Kalau kita pun lari ya, kalau mungkin menurut survivor itu nyampe untuk lari, ya mungkin bisa berlari gitu. Tapi kalau memang itu tidak nyampe, ya yang bisa kita lakukan berlindung di vegetasi itu, yang mungkin bisa kita lakukan. Atau kita berlari keluar dari arah letusan gitu. Jadi saya letusannya ke sini, kita bisa lari ke sini atau ke sini. Tapi ya kita lihat dulu berapa besar letusannya itu juga gitu loh. Kalau dia besar banget terus lari kita tidak nyampe, ya memang lebih baik ke mencari perlindungan ya. Syukur-syukur ada semacam goa atau batu besar atau bagaimana begitu. Tapi kan ya kita tidak tahu keadaan itu gitu. Semoga tidak terjadi lah. Amin. Semoga itu tidak terjadi. Dan yang mungkin bisa kita lakukan hanya itu gitu. Dan kalau kita jelas mau selamat ya. Iya, jangan naik gunung yang vulkano. Iya, mungkin itu gitu. Dan ya pastikan lah, semua itu dipastikan, jangan sampai
hanya karena hobi atau entah hobi itu termasuk nafsu apa enggak saya tidak tahu. Ya, termasuk sih. Ya itu, karena itu keinginan, itu keinginan bukan kebutuhan. Betul. Jangan sampai kita kehilangan nyawa dengan cara seperti itu, dengan cara kita menuruti hawa nafsu kita akan hobi. Jadi menurut saya ya benar-benar dipertimbangkan, benar-benar dipilih begitu. Ya walaupun memang kalau kita sampai puncak Semeru ya puncak tertinggi di Jawa. Terus kita sampai puncak Merapi ya itu memang gunung paling aktif di Jawa. Tapi apakah worth it untuk menukar nyawa dengan predikat itu? Gitu? Tidak. Nah itu kan sangat tidak. Makanya itu harus sangat dipertimbangkan gitu. Tidak, oke. Closing. Sebelum closing aku mau satu pertanyaan lagi tentang daily activity nih. Schedule-nya apa sih Mas untuk seorang pemandu? Kan otomatis fisik harus fit ya selalu. Nah dari Mas Adi sendiri, fisik itu gimana sih cara ngelatihnya biar tetap oke? Gitu? Jadi fisik saya itu jelas pasti menjaga kebugaran ya. Jadi mungkin kalau saya udah mungkin sebulan 2 bulan rest nggak mandu 3 bulan gitu, ya kita harus olahraga lagi gitu. Apalagi kalau berat badan itu udah merasa agak gemuk gitu, nah itu harus diturunkan total. Karena itu akan berat banget Mbak. Saya pernah itu mendaki berat badan saya itu hampir 80. Wow. Nah itu saya itu bawa tamu itu ya bekah-bekah gitu. Saya napas itu udah nggak enak gitu. Jadi kita harus jaga itu berat badan, terus olahraga itu pasti. Jadi saya itu mungkin olahraga cukup banyak dengan lari, karena saya itu sukanya ya lari. Jogging lah. Tapi itu sudah ada jadwal rutin ya? Ya dari dulu saya. Dari dulu saya itu sering jogging gitu lah. Intens itu ketika memang kita mau naik gunung, mungkin ya 1 minggu lah taruhlah, berarti paling enggak 2 minggu itu kita udah 2 minggu sebelum kita udah set. Udah prepare fisik ya? Udah mulai menaikkan intensitas aslinya. Jadi kalau kita nggak naik gunung, saya tetap jogging kalau nggak naik gunung gitu loh. Jadi ya kadang muter kampus gitu kan, tetap jogging tapi nyantai. Gitu mungkin ya sekitar hariannya ya 4 kilo lah taruhlah, atau 4 kali putaran. Jadi di kampus saya itu sekali putaran itu 1 kilo gitu. Nah 3 kilo, 4 kilo gitu. Nah nanti kalau kita mau naik gunung itu menaikkan intensitasnya, bisa dari jarak atau kecepatan kita lari. Soalnya kalau kita pemandu terus kelihatan lemah itu ya lucu. Iya, benar sih. Nah itu. Benar sih. Ya, jadi makanya ya kita harus jaga personal brandingnya di situ. Oh, menjaga personal branding. Tapi benar sih, misalnya aku jadi tamunya juga kayak, ini yakin nih pemandu nih. Iya kan gitu. Kita kan pasti lihat kayak gitu loh. Makanya memang kalau untuk pemandu latihan fisiknya ya di atas tamunya kan gitu. Betul. Ya kalau kita cuma pendaki ya mungkin cukuplah seminggu atau 2 minggu sebelum dengan intensitas yang ya mungkin tidak terlalu berat gitu untuk latihannya mungkin gitu. Kadang juga ada kardio juga untuk kita latihan. Kadang berenang, nah itu gitu. Berenang itu juga melatih. Enak sih berenang, nggak keringetan. Iya, karena basah. Iya, karena basah. Betul sih. Berarti olahraganya menyesuaikan dengan kebutuhan badan ya Mas ya? Menyesuaikan gitu. Kalau saya harus cutting berat badan itu ya ekstrim mungkin gitu. Jadi mulai makan juga dikontrol. Ya kayak gitu. Kalau udah dulu saya itu di Merbabu riset, saya pernah terjatuh di jurang sedalam 8-9 meter. Wow. Terus jari saya itu 2 patah. Terus setelah itu kan saya istirahat. Iya. Terus saya cuma tidur di rumah, makan selalu ada karena dirawat orang tua. Nah itu. Terus saya itu ya bedah secara berat badan. Saya benar-benar gemuk. Setelah itu ya saya harus benar-benar mati-matian nurunin gitu. Biar tetap ideal. Iya, biar tetap ideal. Saya harus turun sekitar 8 kiloan dari kondisi itu, karena saya
biasa ke kampus, jalan ke sana kemari, terus sorenya mungkin jogging, terus masih mengurusi usaha itu. Dan saya full rest beberapa bulan di rumah, dan dengan kasih sayang orang tua, jadi ya seperti itu. Iya, gitu. Jadi, semakin melebar. Iya, semakin melebar. Makanya itu yang membuat saya harus cutting, terus ekstra kan olahraga. Tapi selain pendaki, selain pemandu, itu setiap orang juga butuh olahraga kan? Oh iya, ya? pasti. Jadi ketika kita ngobrol, kadang itu orang, oh saya di kerjaan udah capek gini, ya mungkin itu olahraga. Saya sudah ngurus rumah, saya udah nyapu jalan dan yang lain, itu bukan olahraga, itu kewajiban kalian sebagai manusia yang hidup di dunia ini dan bermasyarakat gitu. Betul sih. Nah, itu kewajiban. Olahraga di luar itu gitu loh. Makanya kalau kita lihat mungkin zaman dulu umur manusia panjang-panjang, terus mereka mungkin sehat-sehat bugar. Pernah nggak ke museum lihat manusia purba? Ada nggak yang buncit? Nggak ada. Itu tingkat kekritisan kita melihat suatu fenomena. Kenapa kok nggak ada? Berarti buncit itu sesuatu hal yang buruk dulu, walaupun mereka tidak memikir seperti itu. Dan ketika sekarang kita banyak orang yang gemuk dan buncit gitu, banyak yang terserang penyakit dan yang lain-lain. Iya. Gitu. Karena mereka dulu untuk makan itu harus berburu, berjalan lari-larian mengejar mungkin rusa mangsanya apa, terus harus ditombak, masih dia menguliti itu pakai batu. Bayangkan seberapa susahnya, nggak ada pisau, dia selalu gerak, daily activity-nya seperti itu. Makanya mereka mungkin bisa berumur lebih panjang, tidak terpapar zat kimia dalam bentuk makanan. Iya. Dan yang lain-lain, radikal bebas apa ada dulu? Nggak ada. Karbon monoksida sekarang di mana-mana. Betul sih, kalau nggak diimbangi sama olahraga ya badan kacau. Iya, makanya kalau alasannya itu sudah capek. Nah, itu menurut saya ya itu memang kewajiban Anda gitu loh. Anda kerja ya Anda harus seperti itu, Anda ibu rumah tangga ya Anda harus seperti itu, tapi olahraga itu di luar itu gitu. Oke, setuju sih. Semoga teman-teman juga paham ya di sini. Jadi bukan cuma pendaki aja yang butuh olahraga, bukan cuma pemandu aja, tapi kita semua, gengs, gitu. Wajib demi hidup yang sehat dan hidup yang baik di masa depan. Wow. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Adi karena sudah mau ngobrol di sini, sudah mau sharing-sharing sama kita. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh banget nanti tulis aja di kolom komentar di sini. Nanti kita akan meneruskan ke Mas Adi atau Mas Adi juga bisa langsung menjawabnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.